saya mau ke rumah. Tapi rumah saya udah nggak ada." Kalimat itu pertama kali muncul dari bibir perempuan muda berkerudung putih yang duduk di kursi belakang. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Sopir taksi online itu, Bang Darto, awalnya mengira dia salah dengar. Tapi ketika dia menoleh ke spion tengah, kursi belakang kosong. Padahal 5 menit sebelumnya, dia sendiri yang membukakan pintu mobil buat perempuan itu. Pukul 23.37. Taksi online Bang Darto melaju di jalanan sepi di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, dan udara malam ini membawa sesuatu yang aneh. Seringkali Bang Darto merasa seperti ada yang mengikutinya, meski dia tidak tahu siapa atau apa. Tak jarang, dia merasa seperti sedang dikejar sesuatu, entah bayangan atau perasaan yang tak jelas. Tapi itu hanya perasaan. Dia sering menenangkan dirinya dengan berpikir itu hanya lelah setelah berjam-jam bekerja. Malam itu, seperti biasa, dia sedang melaju menuju lokasi penjemputan yang tertera di aplikasi. Order masuk, jemput, jalan Bukit Duri, Tanjakan 2. Tempatnya memang agak gelap. Namun, Bang Darto sudah terbiasa dengan kawasan ini. Bukit Duri terkenal dengan jalanan kecil yang berliku dan sepi di malam hari. Orang-orang lebih memilih tinggal di kawasan yang lebih terang. Namun ada juga yang suka tinggal di tempat yang lebih terpencil, seperti gang-gang di sekitar Bukit Duri. Saat dia tiba di titik jemput, dia melihat seorang perempuan muda berdiri tepat di bawah lampu jalan yang sudah mulai redup. Si perempuan mengenakan jaket hitam dan kerudung putih yang menutupi sebagian wajahnya. Bang Darto sedikit terkejut karena biasanya penumpang akan mengangkat tangan jika menunggu taksi. Tapi perempuan itu hanya berdiri diam, menatap ke arah mobil. Bang Darto turunkan sedikit kaca mobil dan berseru, "Mbak, pesan Darto." Perempuan itu hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa bicara, dia membuka pintu belakang dan masuk ke dalam mobil. Bang Darto merasa aneh karena perempuan itu tidak menyapa, hanya diam. Namun, dia berpikir mungkin perempuan itu sedang terburu-buru atau tidak ingin banyak bicara. Bang Darto melanjutkan perjalanan. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya, mencoba memecah kesunyian. Perempuan itu masih diam beberapa detik sebelum menjawab dengan suara pelan, "Ke rumah, Pak." Bang Darto sedikit bingung. "Rumah di mana, Mbak?" Perempuan itu menjawab dengan nada datar, "Jalan Duri dalam Gang 9. Bang Darto mendengarnya dengan sedikit bingung. Gang 9? Bukannya itu sudah dibongkar dan digusur 2 tahun yang lalu? Semuanya sudah rata dengan tanah, dibangun untuk proyek relokasi. Tapi dia tidak mau bertanya banyak, takut dianggap tidak sopan. Sambil mengendarai mobil, Bang Darto melihat jalanan semakin gelap. Lampu jalan semakin jarang. Di kiri kanan hanya ada tembok dan pagar seng yang menandakan tempat-tempat kosong. Udara semakin terasa dingin, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Perempuan itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Pak, rumah saya sudah tidak ada," katanya, masih dengan nada yang datar dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bang Darto merinding. "Maksudnya apa, Mbak? Rumahnya sudah tidak ada?" Perempuan itu hanya diam lagi, membuat Bang Darto merasa semakin aneh dengan situasi ini. Namun, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sambil berusaha mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Dia fokus pada kemudi, mencoba melupakan rasa tidak nyaman yang semakin kuat. Jalanan semakin sepi. Bang Darto merasa sangat tidak nyaman. Suara mesinnya terdengar sangat nyaring di tengah kegelapan malam yang hampir total.
Begitu sampai di ujung gang, lampu jalan tiba-tiba padam. Mobilnya mati. Bukan mati mesin, tapi seperti ada gangguan listrik. Radio mati. AC berhenti bekerja. Hanya suara mesin yang mendengung aneh di tengah keheningan. Bang Darto mencoba menyalakan mesin kembali, tetapi mobilnya tidak mau hidup. Keringat mulai menetes di dahinya dan dia menoleh ke kursi belakang, tempat perempuan itu duduk. Namun, yang mengejutkan, kursi belakang itu kosong. "Ada apa, Mbak?" teriak Bang Darto, hampir panik. Namun, tak ada jawaban. Dia keluar dari mobil dan membuka pintu belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Bang Darto gemetar. Pintu itu masih terkunci rapat dan tidak ada jejak yang menunjukkan bahwa ada orang yang baru saja turun. Bang Darto masuk kembali ke dalam mobil dan menekan tombol start berkali-kali. Mesin nyala tiba-tiba. Entah kenapa mobilnya bisa hidup kembali dengan sendirinya. Rasa takut semakin menggerogoti dirinya. Apakah dia baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya? Apakah perempuan itu benar-benar ada? Bang Darto melanjutkan perjalanan, kali ini dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Meski sudah merasa ada yang aneh, dia berusaha untuk tidak berpikir macam-macam. Tiba-tiba, suara perempuan itu kembali terdengar. "Pak, saya cuma mau pulang." Suara itu lebih pelan, lebih serak. Dari spion tengah, Bang Darto melihat perempuan itu kembali duduk di kursi belakang, tetapi kali ini matanya kosong. Hanya bola mata putih yang terlihat menatap kosong tanpa ekspresi. Bang Darto langsung meremukan rem dan mobil terhenti dengan keras. Suasana semakin mencekam ketika dia menoleh ke kursi belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada jejak. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini, suaranya lebih dekat. "Saya cuma mau pulang, Pak." Bang Darto melirik ke kiri dan kanan. Jalanan semakin gelap dan semakin terasa aneh. Dia berada di tempat yang tidak dikenalnya. Di layar GPS, dia melihat jalanan tidak lagi sesuai dengan jalur yang dia lewati sebelumnya. Arah yang dia tuju semakin menjauh dari rumah-rumah warga, menuju kawasan yang kosong dan penuh dengan semak belukar. Bang Darto berhenti di sebuah tikungan. Di depannya ada gang sempit yang hanya bisa dilalui satu mobil. Gang itu terlihat sangat asing, gelap, dan penuh dengan bau yang sangat tajam. Dia merasa seperti sudah masuk ke dunia lain. Mobilnya masih menyala, tapi dia merasa tidak bisa bergerak. Rasa takut mencekam. Lalu dia melihat ke arah kiri. Di ujung gang ada sebuah rumah yang tampaknya masih utuh. Seharusnya rumah itu sudah dibongkar. Rumah yang tidak pernah ada lagi. Rumah yang sudah digusur. Bang Darto melangkah keluar dari mobil, mencoba mengecek lebih dekat. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara. Itu suara perempuan itu yang kini terlihat berdiri di jendela rumah tersebut, tersenyum lebar. Senyum yang mengerikan. Bang Darto merasa dunia berputar. Perempuan itu tidak pernah ada. Rumah itu tidak pernah ada. Semuanya adalah ilusi. Keesokan harinya, Bang Darto kembali ke Bukit Duri untuk mencari tahu. Dia bertemu dengan seorang bapak tua di depan warung. "Pak, gang 9 itu masih ada ya?" tanyanya. Bapak itu langsung terdiam. "Gang 9 sudah lama dibongkar, Nak. Nggak ada lagi rumah di sana. Itu sudah 2 tahun lalu." Bang Darto masih ragu. "Tapi saya lihat ada perempuan di sana, dan dia bilang rumahnya nggak ada." Bapak itu menatapnya dengan wajah pucat. "Perempuan berkerudung putih? Kalau begitu, kamu sudah bertemu dengan Ningsih. Dia korban gusuran, rumahnya rubuh, dan dia tidak sempat pindah. Sampai sekarang dia masih sering menunggu taksi untuk pulang."
ke rumah yang sudah hilang. Sejak kejadian itu, Bang Darto tidak pernah lagi berani melewati Bukit Duri di malam hari. Setiap kali dia melewati daerah itu, HP-nya selalu berbunyi dengan notifikasi order dari jalan Bukit Duri Tanjakan 2. Namun, setiap kali dia coba menerima, suaranya hanya terdengar bisikan perempuan yang sama. "Saya cuma mau pulang." Dan yang paling mengerikan, saat Bang Darto melihat ke belakang melalui kaca spion, dia selalu melihat perempuan itu duduk di kursi belakang, menatapnya dengan mata kosong. Cerita ini tersebar di antara komunitas sopir taksi online Jakarta. Dan sejak itu, tidak ada yang mau ambil order dari jalan Bukit Duri Tanjakan 2 setelah jam 10 malam. Karena katanya, kalau kamu berhenti di sana, kamu akan bawa seseorang yang nggak bisa turun.